Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib Zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut beberapa buku yang ditulis tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di antaranya buku ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i dari masa ke masa yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas dan beberapa buku yang lain, semuanya hampir mengatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beliau dilahirkan pada tanggal 13 Safar tahun 1122 Hijriah. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beliau dilahirkan pada tanggal 13 Safar tahun 1122 Hijriah. Beliau dilahirkan di Lokgabang, daerah Astambul Martapura. Sekarang Astambul itu menjadi kecamatan. Abah Sidin namanya Abdullah dan Mama Sidin namanya Aminah. Jadi Abah Sidin namanya Abdullah dan Mama Sidin namanya Aminah. Beliau di waktu kecil umur 7 tahun dibawa ke kerajaan oleh Sultan Tahlilullah. Nah, karena saat itu Sultan Tahlilullah melihat bahwa Syekh Muhammad Arsyad ini mempunyai kecerdasan, mempunyai bakat. Nah, beliau mempunyai bakat bagus melukis. Nah, akhirnya Sultan Tahlilullah meminta izin kepada kedua orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk membawa beliau ke kerajaan. Dan beliau mendapatkan pendidikan penuh di kerajaan itu sampai usia 30 tahun. Sampai usia 30 tahun Datuk Kalampayan mendapatkan pendidikan di kerajaan. Di usia 30 tahun beliau kawin. Dan ketika istri beliau hamil muda, mengandung anak yang pertama, beliau minta izin berangkat ke tanah suci
untuk mengerjakan haji dan menuntut ilmu di sana. Jadi umur 30 tahun, Nadatul Kalampayan ini meminta izin untuk pergi ke tanah suci, menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di sana. Padahal waktu itu bini Datuk Kalampayan sedang hamil 6 bulan. Nah, beliau belajar di Mekah itu lamanya sekitar 30 tahun dan di Madinah beliau belajar selama 5 tahun. Jadi berangkat ke Mekah umur 30 tahun, menuntut ilmu di Mekah 30 tahun, 60 tahun sudah nih. Kemudian menuntut ilmu di Madinah 5 tahun. Nah, jadi waktu itu, waktu selesai belajar di Madinah umur Datuk 65 tahun. Selama belajar di Mekah, Datuk Kalampayan ada mempunyai beberapa orang kawan. Yang pertama Syekh Abdus Somad Palimbang. Nah, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Nah, beliau ini yang memimpin muzakarah dan mutalaah santri-santri yang lain. Jadi senior Syekh Abdus Somad Palimbang ini. Jadi sidin yang memimpin muzakarah, yang memimpin mutalaah santri-santri yang lain. Nah, kemudian yang kedua Syekh Abdul Wahab Bugis, dan yang ketiga Syekh Haji Abdurrahman Masri, orang Betawi. Nah, sehingga yang 4 ini disebut dengan 4 rangkai. Selama di Mekah beliau berguru kepada Syekh Athaillah bin Ahmad. Nah, Syekh Athaillah inilah yang memberikan ijazah kepada Datuk Kalampayan untuk mengajar di Masjidil Haram. Jadi Datuk mendapat ijazah, mendapat izin dari guru sidin Syekh Athaillah untuk mengajar di Masjidil Haram. Nah, tetapi karena Datuk merasa ilmu yang beliau tuntut ini masih kurang, nah akhirnya Datuk berangkat ke Madinah menuntut ilmu di Madinah. Di antara guru-guru beliau sewaktu belajar di Madinah adalah yang pertama Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ini beliau dari Mesir. Waktu itu datang ke Madinah, nah Datuk belajar lawan Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi tadi. Nah, kemudian di antara guru beliau di Madinah lagi Syekh Samman Al-Madani, Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, murid daripada Syekh Mustafa Kamaluddin Al-Bakri. Nah, itu guru Datuk Kalampayan waktu di Madinah. Setelah 35 tahun belajar menuntut ilmu di tanah suci, nah akhirnya beliau kembali ke tanah air. Sebelum sampai di Banjar, Datuk Kalampayan sempat singgah di Batavia atau Jakarta Wahini. Dan waktu mukim di Batavia di Jakarta itu, Datuk Kalampayan sempat membetulkan arah kiblat beberapa masjid. Di antaranya di buku itu Masjid Jembatan 5 yang diputar oleh Datuk ke kanan sebanyak 25 derajat. Itu ditulis ada anunya, ada keterangannya bahwa masjid ini diputar ke arah kanan 25 derajat. Dan beberapa masjid yang lain yang dibujurakan Datuk arah kiblatnya. Nah, sampai di Banjar beliau menjadi guru besar di kerajaan Banjar dan beliau menjadi mufti, orang yang memberikan fatwa waktu itu. Nah, dan juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini banyak mengarang kitab. Nah, tapi kada semuaan kitab karangan sidin itu sampai ke tangan kita, hanya sebahagian.
Sakadanya ada 14 kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama kitab yang masyhur, kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin ini merupakan penjelasan dari kitab Siratal Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nah, kemudian yang kedua kitab karangan Datu Kalampayan, kitab Tuhfatur Raghibin yang kita baca nih. Nah, kitab Tuhfatur Raghibin itu banyak ambilannya dari kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, sama dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Itu hanya dialih bahasa oleh Datu Kalampayan. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi kitab Al-Qaulul Mukhtasar. Al-Qaulul Mukhtasar ini kitab susunan Datu Kalampayan yang membahas tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kitab bahasa Arabnya kada pernah kita melihat, cuman yang ada sudah ditulis ke bahasa Latin itu. Sudah ditulis ke bahasa Latin. Nah, kemudian yang keempat ada lagi ilmu usuluddin. Ada lagi kitab tarjamah kitab Fathur Rahman bi syarhi risalati Waliyir Raslan karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi kitab Fathur Rahman ini dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian diterjemahkan oleh Datu Kalampayan. Jadi Datu Kalampayan menerjemahkan aja. Adapun kitab Fathur Rahmannya itu karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, kemudian diantaranya lagi kitab Kanzul Ma'rifah. Nah, kitab Kanzul Ma'rifah ini hasil kesimpulan Datu Kalampayan terhadap kitab Fathur Rahman. Jadi kitab Fathur Rahman tadi disimpulkan Datu lalu menjadi kitab Kanzul Ma'rifah. Di antaranya lagi ada kitab tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kitab-kitab yang lain. Nah, itu sedikit tentang pengarang kitab Tuhfatur Raghibin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang masyhur dengan Datu Kalampayan. Nah, kita masuk ke mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni jua, ku mulai risalah ini. Jadi di sini Datu Kalampayan beliau menerjemahkan Ar-Rahman yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar itu adalah nikmat yang tidak terupa datangnya daripada makhluk. Nikmat yang tidak terupa datangnya daripada makhluk. Kanikmatil ijad, seperti nikmat ijad, menciptakan kita dari tiada kepada ada. Nah, seperti Allah menciptakan surga, itu nikmat yang besar. Nah, oleh karena itu kada boleh, haram hukumnya makhluk bernama dengan Ar-Rahman, kada boleh. Karena Ar-Rahman ini mutlak milik Allah. Jadi kada boleh makhluk bernama Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu nama mutlak hanya milik Allah. Nah, kemudian Ar-Rahim beliau menerjemahkan yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni, nikmat yang kecil-kecil. Nikmat yang kecil itu nikmat yang terupa datangnya dari makhluk. Seperti menyembuhkan misalnya. Kan kita sakit, kemudian datang ke dokter, kita berobat, kemudian sembuh.
Nah, walaupun pada hakikatnya yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda halnya dengan nikmat ijad tadi. Jadi dengan nama Allah yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni jua, ku mulai risalah ini. Alhamdulillahillazi hafiza imanal mu'minin bi paidi bahri taufiqihi wa mahdil ibdal. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memelihara ia akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah laut taufiknya dan dengan semata-mata karunia-Nya. Di mukaddimah ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beliau menyebutkan imanal mu'minin. Di dalam ilmu balaghah ini disebut dengan bara'atul istihlal. Artinya apa yang akan dibahas itu sudah disebutkan di mukaddimah. Nah, para santri yang belajar ilmu balaghah ini disebut dengan bara'atul istihlal ngarannya. Nah, ini di mukaddimah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Datu Kalampayan akan menerangkan tentang iman dari orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengingatkan kepada kita bahwa yang menjaga iman kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari bahwa iman yang ada pada diri kita itu yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sampai saat ini iman di dalam hati kita masih ada? Nah, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memelihara ia akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah laut taufiknya dan dengan semata-mata karunia-Nya. Wa nawwarahu bi anwarit tibai awamirih wajtinabi nawahihi wa islahil a'mal. Dan ia jua yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya mengikut segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya dan memperbaiki segala amal. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabihi sadatil kiram. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, segala penghulu yang amat mulia. Amma ba'du fayaqulul abdul fakir ila maulahul kabir al-mu'tarifu bizzambi wat taqsir Muhammad Arsyad ibnu Abdillah Al-Banjari ghafara lahu walil muslimin rabbuhul bari. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang fakir, hamba yang berhajat kepada Tuhannya yang maha besar, lagi yang mengaku dengan berdosa dan taksir, yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan mengampuni baginya dan bagi sekalian orang yang Islam oleh Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Palamma kana lisinil hijratin nabawiyati ala sahibiha afdalus salah wa azkat tahiyah samaniyatun wa samanuna wa mi'atun wa alfun. Manakala adalah bagi tahun hijrah Nabi
atas yang empunya dia rahmat Allah yang amat lebih dan haluannya dan penghormatannya yang amat suci 1188 tahun. Artinya pada tahun 1188 tahun Hijriah, ujar Datuk Kalampayan, talaba minni man la yumkinuni mukhalafatuhu min ba'di akabiriz zaman asyraqallahu qalbi wa qalbah bi nuri tauhid wal irfan. Pada tahun 1188 tahun Hijriah, menuntut daripadaku, artinya meminta kepadaku, seorang laki-laki yang tiada boleh akan daku menyalahi dia daripada setengah orang besar pada masa ini. Waktu itu yang meminta kepada beliau adalah Sultan Tahmidullah. Nah, jadi Sultan Tahmidullah meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, barang diterangkan Allah Ta'ala, artinya mudah-mudahan diterangkan Allah Ta'ala kiranya akan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan ma'rifah, an asna'alahu risalatan mukhtasarah bilisanil malayu fi bayani haqiqatil iman wa ma yufsiduhu minal aqwal wal af'al wa i'tiqadil janan. Sultan Tahmidullah meminta kepada Datu Kalampayan bahwa ku perbuatkan baginya satu risalah yang simpan, satu risalah yang ringkas dengan bahasa Melayu pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan akan dia iman daripada segala perkataan dan perbuatan dan i'tiqad hati. Nah, jadi Sultan Tahmidullah meminta kepada Datu Kalampayan untuk mengarang satu risalah yang ringkas. Jadi mengarang risalah yang ringkas. Di risalah itu menerangkan tentang hakikat iman dan apa-apa yang merusak iman, baik itu perkataan atau perbuatan atau i'tiqad hati. Fa'ajabtuhu ila zalik wa illam akun ahlan lizalik. Maka aku perkenankan akan dia kepada berbuat risalah yang demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, maka aku kabulkan, ujar Datu, permintaan Sultan tadi, walaupun aku Jersidin bukan ahlinya. Nah, ini ungkapan kerendahan hati daripada Datu Kalampayan. Musta'inam billah wa mu'tamidan alaihi bi tahqiqil madlub wal maram ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama'il kiram. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala, artinya hal keadaan aku minta tolong kepada Allah dan berpegang atasnya Allah pada mentahkikkan, pada mewujudkan yang dituntut dan yang dimaksud, atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Wasammaituha tuhbatar raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Dan kunamai akan risalah ini tuhbatur raghibin, pada menyatakan hakikat iman segala mukminin dan barang yang membinasakan dia iman daripada riddah segala mereka yang murtad. Rajiyam minallah ayyam pa'a bihal mu'minin
wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhi wa zakhiratan li walahum yaumaddin. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahwa memberi manfaat ia Allah dengan risalah ini akan segala mukmin, dan bahwa dijadikannya kiranya akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala dan pertaruhan simpanan bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Warattabtuha ala salasati fusulin wa khatimah wa zakartu bihal masailal muhimmatal ma'khuzata min kutubil a'immah. Dan aku atur akan dia atas 3 pasal dan 1 khatimah, 1 penutup. Dan aku sebutkan di dalamnya, di dalam khatimah itu beberapa masalah yang muhimmah, yakni yang sangat menjadikan percitaan hati. Maksudnya masalah-masalah yang penting yang diambil daripada beberapa kitab a'immah, yakni segala imam. Nah, kemudian al-faslul awwalu fi haqiqatil iman. Pasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Apa itu iman? Ketahui olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya hakikat iman pada lughat yaitu tasdik, artinya membenarkan sesuatu, sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya. Jadi hakikat iman menurut bahasa adalah tasdik. Apabila kita membenarkan sesuatu, berarti kita beriman dengan sesuatu itu. Nah, sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya. Jadi iman menurut bahasa adalah tasdik, artinya membenarkan. Apapun yang kita benarkan berarti kita beriman dengan sesuatu itu. Adapun hakikat iman pada syara', pada agama, atas perkataan segala ulama muhakkik. Ulama muhakkik adalah ulama-ulama yang menyampaikan masalah dengan dalil. Itu ulama-ulama muhakkik. Ulama-ulama yang menyampaikan masalah dengan dalil. Daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah adalah ulama-ulama pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, dan Maturidiyah adalah pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ada 2 tokoh imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ilmu kalam, di bidang ilmu tauhid. Nah, ada 2 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tauhid. Yang pertama Abul Hasan al-Asy'ari, pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah. Yang kedua Abu Mansur al-Maturidi, pengikutnya disebut Maturidiyah. Abul Hasan al-Asy'ari nama beliau Ali bin Ismail. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari nama beliau Ali bin Ismail. Nah, kalau dilanjutkan nasab beliau ini sampai kepada Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari ini beliau wafat tahun 324 Hijriah di Baghdad, Irak. Nah, kemudian yang kedua Abu Mansur al-Maturidi, nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Mahmud. Muhammad bin Muhammad bin Mahmud. Nah, kalau disambung, kalau dilanjutkan,
Nasab beliau ini sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi juga. Nah, jadi kedua-duanya sama keturunan sahabat Nabi. Abu Mansur Al-Maturidi ini wafat tahun 333 Hijriah di Samarkandi wafatnya. Nah, itulah dua tokoh, dua imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ilmu tauhid. Nah, lalu ujar Datuk Kalampayan, adapun hakikat iman pada syara atas perkataan segala ulama muhakkik daripada kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka yaitu tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid darurah. Artinya menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurat, dengan pengetahuan yang mudah. Sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam tiada berkehendak, tiada perlu kepada dalil. Nah, jadi hakikat iman menurut syara, menurut ulama muhakkikin dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, nah hakikat iman itu adalah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit, artinya tiada bersusun, tunggal, yaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Nah, jadi menurut ulama muhakkikin dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa hakikat iman itu basit. Nah, apa arti basit? Tunggal, kada bersusun, yaitu tasdik hati jua, membenarkan hati akan yang tersebut itu. Jadi apabila seseorang di dalam hatinya membenarkan dengan Nabi Muhammad, membenarkan dengan apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad, nah berarti orang itu mukmin. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada hakikat iman tadi. Maka adalah iman, maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit, artinya tiada bersusun, yaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Adapun ikrar dengan dua kalimat syahadat, maka yaitu bukan hakikat iman. Nah, adapun ikrar mengucapkan dengan dua kalimat syahadat itu bukan hakikat iman, hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan hakikat iman. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu hanya syarat untuk diberlakukan semua hukum Islam terhadap orang itu. Jadi apabila di dalam hatinya membenarkan dengan Nabi kita, membenarkan dengan apa-apa yang disampaikan Nabi, kemudian lidahnya mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, maka semua hukum-hukum Islam diberlakukan atas orang tadi. Artinya ini orang boleh dikawinkan dengan orang Islam. Kalau inya mati disembahyangkan. Kalau inya mati dikuburkan di kuburan orang Islam itu. Kalau inya menjadi imam sembahyang sah.
Kalau kita bertemu dengan dia, kita beri salam. Nah, jadi kesimpulannya, ikrar mengucapkan dengan dua kalimat syahadat itu bukan hakikat iman. Mengucapkan dengan dua kalimat syahadat itu hanya syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh Sa'duddin di dalam syarah Aqaid, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.